Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Anak-anak semuanya, apa kabar? Baik. Oke, sebelum pembelajaran dimulai, kita awali dulu dengan doa bersama agar dalam pembelajaran ini bisa berjalan dengan baik dan bisa bermanfaat buat kita semuanya. Oke, berdoa mulai. Selesai? Sebelum memasuki materi, namun Pak Guru hari ini tidak akan menyampaikan materi dulu, tapi akan menanggapi berbagai informasi atau kendala dalam pembelajaran PJJ ya. Namun sebelumnya absen dulu untuk bukti ketika kalian sudah mengikuti pembelajaran ya. Ya, karena kemarin juga tertera di rapot kalian tentang kehadiran, apakah hadir total atau ada mungkin kendala izin atau sakit ya, itu sebagai bukti. Kemudian untuk melangkah selanjutnya, sebelumnya saya ucapkan selamat ketemu kembali, selamat berjumpa kembali di pembelajaran PJJ secara live streaming yang disiarkan dari TV SMP Bonorowo ya. Namun sebelumnya dari Pak Wagio mewakili sekolah ya, tolong untuk disampaikan kepada orang tua kalian yang mungkin kemarin pada waktu orang tua kalian berkumpul pernah disampaikan oleh pihak sekolah, insya Allah bahwa tanggal 4 Januari sudah pembelajaran tatap muka. Namun ternyata karena di Kabupaten Kebumen masih zona merah, sehingga belum diizinkan untuk pembelajaran tatap muka. Ya, untuk kelas 9 semuanya, mohon untuk disampaikan permohonan maaf dari sekolah ya, karena pembelajaran tatap muka belum bisa berjalan. Kemudian juga saya sampaikan selamat tambah usia ya. Selamat ganti tahun, tambah usia, sehingga kelas 9 benar-benar sudah mulai menuju memasuki remaja kedua, yang beban dan tanggung jawabnya juga sudah berbeda. Paling tidak kalian sikap mandirinya sudah mulai lebih matang dibandingkan dengan kelas 7. Di samping itu juga kalian kemarin sudah menerima hasil laporan belajar yang masing-masing individu tentunya juga berbeda-beda. Memang dari pihak sekolah juga belum yakin kalau itu hasil sesungguhnya yang kalian peroleh ya. Karena apa? Dengan sistem PJJ kalian bisa mengerjakan dibantu oleh berbagai pihak atau berbagai sumber ya. Bisa dari sumber buku, kalian ketika mendapatkan satu pertanyaan kemudian kalian buka bisa jawab, kemudian juga bisa lewat Google atau juga bisa lewat teman, saudara, orang tua ya. Itu akan membantu kalian. Sehingga Bapak Ibu guru, karena kalian sudah kelas 9, Bapak Ibu guru katakanlah mungkin hampir paham dengan kondisi kalian, sehingga ketika menerima hasil tugas kalian kaget bisa mencapai nilai maksimal 100 ya. Alhamdulillah lah, kalau itu memang usaha kalian, walaupun melalui buku, kemudian melalui Google atau mungkin media yang lain ya, atau sumber yang lain, itu membuat kalian bisa dapat nilai maksimal 100 ya. Berarti kalian benar-benar ada usaha untuk
belajar. Ya. Sehingga ke depan sudah mengetahui teknik belajar yang baik. Ya. Kemudian juga, selain kalian kemarin menerima hasil belajar yang tadi saya sampaikan mungkin bisa maksimal, ya diusahakan untuk dipertahankan, ya, bahkan mungkin lebih meningkat lagi. Walaupun kalian belajarnya lebih meningkat, tapi hasilnya ya maksimal tetap 100, ya, bukan melebihi 100. Kalau melebihi 100 nanti bagaimana malah hasilnya. Terus berikutnya yaitu kaitannya dengan sebuah informasi yang kalian kadang-kadang tidak mau menyimak, tidak mau membaca, juga tidak mau memahami, maunya hanya bertanya. Ini kadang-kadang yang membuat Bapak Ibu guru malas menjawab, ya. Itu karena itu tadi sudah dikirim sebuah informasi atau mungkin pengumuman, kalian tidak menyimak. Ya memang karena mungkin tidak menyimak berbagai kendala yang kalian jumpai. Satu, mungkin kebetulan pas kuota habis, kalian tidak bisa menyimak. Kemudian HP-nya pas tidak berfungsi atau rusak, juga tidak bisa menyimak. Atau memang kalian malas buka sehingga informasi itu menumpuk. Kalau informasi menumpuk sudah hampir katakanlah mungkin mencapai 50 lebih bahkan ratusan, pasti kalian tidak akan membuka yang pertama, ya. Yang dibuka yang terakhir. Ini benar-benar terjadi di kelas 9 karena informasi atau pengumuman sudah dikirim, ya, kemudian di hari berikutnya bertanya, Pak, besok tanggal 4 berangkat enggak, Pak? Ini berarti tidak menyimak informasi, padahal informasi itu sudah dikirim melalui grup, sehingga masing-masing individu itu memiliki, bisa membuka, bisa membaca, bisa memahami, sehingga tidak gampang untuk bertanya masalah yang sepele dan sudah ada informasinya. Namun ketika terjadi pembelajaran, kalian sama sekali tidak pernah bertanya, ya. Seharusnya ketika terjadi pembelajaran kalian menyimak, kemudian membuka YouTube, kok ada hal yang perlu ditanyakan, langsung saja kalian bisa bertanya. Mungkin melalui grup juga nggak apa-apa, biar teman kalian yang lain bisa memahami. Ataukah seandainya malu, bisa melalui Japri. Lewat grup malu, Japri saja. Tapi seandainya lewat grup juga nggak masalah, lebih bagus, sehingga teman-teman yang lain bisa menyimak juga. Gitu. Jadi jangan ketika ada suatu informasi tertutup dengan informasi yang lain, kemudian tidak kalian pahami, terus bertanya. Ya kalau bertanya hanya 1-2 nggak masalah, ya. Kalau sampai sekian, padahal Bapak Ibu guru sendiri juga banyak tugas sehingga nggak sempat menjawab. Akhirnya tadi sudah dijawab kok bertanya dengan pertanyaan yang sama. Ini kadang-kadang membuat Bapak Ibu guru malas menjawab, ya. Bukan enggan untuk menjawab sebenarnya, namun karena yaitu tadi pertanyaannya sama, ya, sudah dijawab tapi tidak mau membaca. Ini benar-benar terjadi di kelas 9. Ya. Kemudian juga kaitannya dengan pembelajaran PJJ, ya. Pembelajaran PJJ. Ini juga banyak hal yang perlu kalian pahami, terutama ketika Bapak Ibu guru live, ya. Bapak Ibu guru live, setelah itu Pak guru Bu guru yang live kemudian membuka YouTube, dihitung yang menyaksikan itu hanya beberapa anak. Saya sering bertanya, ya, secara
pribadi bertanya kenapa tidak pernah menyimak di jam-jam segini kalian masih tidur. Saya yakin Pak Guru ketika mungkin kunjung ke rumah kalian jam segini masih tidur. Nah, itu sebabnya kenapa? Ini setelah saya telusuri, kebanyakan jam terbang untuk menyimak HP itu kalian adalah malam hari. Pak Guru butuh informasi dari kalian siang hari, itu susah sekali. HP tidak ada yang on. Ketika saya kirim secara japri, baru centang 1, berarti kan tidak masuk. Itu rata-rata demikian. Tapi sehabis maghrib, HP Pak Guru bunyi terus, banyak sekali yang ini. Saya detek kadang-kadang sampai jam 2 saja masih ada yang belum tidur. Nah kalau sampai jam 2 bahkan sampai pagi tidak tidur, kesempatan tidur itu adalah siang hari. Nah ini makanya Bapak Ibu Guru ketika saya habis live membuka kok hanya beberapa anak yang menyaksikan. Walaupun kegiatan ini, pembelajaran PJJ secara live ini bisa kalian buka lagi sesaat kamu akan membutuhkan. Bisa ya. Tapi seandainya terjadi hal demikian, maksudnya kalian malam hari untuk begadang main game sedangkan siang hari untuk tidur. Nah ini kalau nanti terlanjur tiap hari seperti itu, dan nanti kalau pas pembelajaran tatap muka, kalian di dalam kelas pasti akan ngantuk karena sudah terbiasa yaitu melek malam. Jadi siangnya untuk tidur, malam untuk melek sampai pagi. Ini akan terjadi kebalikan yang menyebabkan kalian di siang hari pada waktu pembelajaran tidur. Nah kalau sampai terjadi demikian ketika tatap muka, nanti hasilnya yang nggak bisa maksimal. Jangankan kalian mendengarkan, hanya beban kepala yang ada di kalian saja itu, ya, kalian nggak bisa menyangga, maunya diletakkan di meja terus. Nah kalau begitu seharusnya kalian mulai merubah, ya. Ketika penggunaan kuota ya dimanfaatkan dan dibagi. Bolehlah kalian main game ya, mungkin biar pengalaman nggak masalah. Tapi jangan kemudian maksimal dalam satu malam hanya untuk ngegame terus. Apalagi dengan sekarang yang model-model Pak Guru sendiri juga nggak begitu paham ya. Iya. Ada 3-4 anak main bersama, ngegame sampai rame lah, sampai pagi. Nah ini ya, mungkin orang tua kalian merasa senang sih, maksudnya orang tua kalian merasa senang karena berada di rumah, ya. Tapi tidak tahunya ketika kondisi siang hari kalian tidur, orang tua juga merasa senang. Karena anak saya tidak ngeluyur ya. Nah ini seadegan terjadi pembelajaran seperti ini kalian nggak pernah nyimak. Terus kemudian berlanjut kepada tugas-tugas yang diberikan kepada kalian. Sebagian anak ada yang tidak mengirim, bahkan sampai mungkin hampir penerimaan rapot kok belum mengirim ya. Akhirnya mungkin ada guru yang kunjung ya untuk memberikan tugas, kemudian juga mungkin ada yang panggilan untuk ke sekolah mengerjakan tugas ya. Sampai dalam satu hari mungkin bisa ada 2 tugas atau 3 tugas karena mumpung kesempatan ketemu dengan anaknya. Nah ini padahal kalian memiliki HP. Memang untuk pembagian kuota itu tidak merata. Tidak semua siswa, tidak semua Bapak Ibu guru mendapatkan kuota dari pemerintah ya. Iya. Ya sebabnya
Pak Guru sendiri nggak tahu ya. Iya. Kalau Pak Wagio pernah sih mendapatkan kuota itu ya. Tapi setelah saya tanya pada anak-anak, ada yang memang tidak mendapatkan kuota. Sebabnya sendiri juga nggak tahu, mungkin karena kalian sering ganti nomor ya. Begitu berjalan beberapa saat, kalian sudah ganti nomor. Ya, karena Pak Guru juga masuk dalam grup. Nomor sekian keluar, nomor sekian keluar. Nah, kalau begitu ya nggak mungkin, karena nomor kalian tidak terdaftar di Dapodik, ya tidak akan mendapatkan kuota. Ya. Nah, kalaupun mendapatkan kuota, mestinya kalian juga bisa membagi. Di saat pas live kan paling hanya satu hari kalian 2 mata pelajaran, ada yang 1, ya. Itu sehingga kan jam penggunaannya itu hanya sebentar, mungkin 25 menit atau 30 menit ya untuk penggunaan live ya. Sehabis itu HP bisa dihentikan dulu, kalian untuk aktivitas yang lain ya. Jangan kemudian hanya dimanfaatkan untuk nge-game, ya akhirnya kalian ketika ada informasi tidak bisa menyimak, kemudian ada tugas kalian tidak bisa mengirim. Kalaupun terjadi demikian, kalian tidak bisa mengirim tugas dari rumah, ya mencobalah menghubungi Bapak Ibu Guru yang mengampu. Pak, Bu, seandainya saya mengirim nanti ke sekolah bisa enggak? Insya Allah pasti akan diterima. Daripada kalian hanya diam ya, kemudian tidak mengirim, nanti resiko ketika akhir semester ya, atau akhir tahun kalian tidak mendapatkan nilai yang akhirnya tidak bisa naik kelas ya. Iya. Terus yang terakhir yaitu kaitannya dengan kegiatan sekolah yang mungkin di luar jam PJJ atau mungkin jam pembelajaran, yaitu ketika ada suatu kegiatan yang memang dibutuhkan oleh sekolah ya, mestinya kalian yang mengikuti aturan sekolah. Sebagai contoh misalnya dalam suatu kegiatan yang betul-betul dibutuhkan oleh sekolah, katakanlah karena tidak pernah tatap muka, mungkin kan sekolah bisa terjadi ruangan kotor, halaman kotor. Sekolah membutuhkan misalnya dalam satu hari berapa anak untuk piket bergantian ya. Iya, dengan itu tadi tentunya dengan protokol COVID ya, iya dijalankan. Kemudian setelah membersihkan selesai ya udah pulang. Karena saya amati kelas 9 ya hampir 60% ya, itu yang tidak pernah kelihatan, Memang ketika kalian japri, ya sih japri Pak, saya udah males di rumah Pak, kepinginnya ke sekolah pembelajaran tatap muka. Tapi nyatanya hanya disuruh datang 1 minggu sekali saja tidak pernah muncul. Lah ini keinginan kamu hanya keinginan bermain, ketemu dengan teman, senang-senang, tidak mau bertanggung jawab. Itu maunya seperti itu. Nah kalau kamu akan demikian terlanjur, nanti ya hasilnya juga tidak akan maksimal. Padahal harapan dari orang tua kalian ya, kemudian harapan dari sekolah, mungkin kalian setelah selesai 1 tingkat, bahkan selesai dalam pendidikan, diharapkan kalian mampu mandiri, tidak menjadi beban orang tua. Percaya kalian sudah ada yang sebagian bahkan mungkin meringankan beban orang tua. Tapi juga ada yang masih menjadi beban orang tua. Jadi secara tanggung jawab kemandirian belum ada. Oke, untuk pertemuan pengantar di semester 2 ya, cukup sekian dulu ya. Bisa ketemu di minggu-minggu yang akan datang, khususnya untuk kelas 9 ya. Sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.